Kenapa kasus ini harus kita kawal? Kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Karena kematian ini sangat tidak wajar. Beliau ditemukan dengan kondisi muka tertutup oleh lakban. Bahkan banyak yang mengaitkan kematian Arya ini berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang pernah Arya ini tangani. Isu yang beredar, Arya sedang menangani kasus perdagangan manusia di Kamboja. Namun Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kemlu RI, Judah Nugraha, mengatakan hal itu jangan dikait-kaitkan. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi saja. Kita jangan berspekulasi. Nah, hasil penyelidikan, polisi melakukan pemeriksaan lab forensik sidik jari pada lakban yang melilit wajah Arya. Dan hasil sidik jarinya pada lakban tersebut adalah sidik jari Arya itu sendiri. Nah, ini adalah rekaman saat penjaga kos yang berusaha masuk untuk mengecek keadaan Arya. Loh, kok bisa penjaga kos tiba-tiba ngecek keadaan Arya? Jadi gini, penemuan ini bermula saat sang istri Arya tidak bisa menghubungi Arya dari subuh pada hari Selasa 8 Juli di pagi hari. Lalu sang istri meminta tolong penjaga kos untuk mengecek. Akhirnya penjaga kos mengetuk kamar Arya, namun tidak ada jawaban dan terpaksa membuka paksa kamar kos tersebut seperti yang terlihat di CCTV. Jadi pada malam harinya, menurut kesaksian penjaga kos, korban terlihat biasa saja pada malam hari itu, menyapanya di jam 10-an. Korban juga terlihat mengambil pesanan makanan dari ojek online dan juga terlihat makan di ruang makan kosan. Lalu terlihat juga dalam CCTV, korban keluar dari kamar kosnya untuk membuang sampah. Kalau kita lihat, semua tampak normal dan baik-baik saja. Namun yang terjadi sebaliknya. Pada pagi harinya, Arya ditemukan meninggal dalam keadaan muka tertutup oleh lakban. Sekarang kita hanya bisa mendoakan semoga almarhum diterima di sisinya dan keluarga korban dikuatkan atas kejadian ini. Dan semoga kejadian ini bisa diungkap seterang-terangnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau menurut kalian gimana? Nah, kalau kita perhatikan antara CCTV siang dan CCTV malam itu ada perbedaan loh. Lihat deh, CCTV malam pintu sama jendelanya nggak kelihatan. Tapi kalau CCTV siang pintu sama jendelanya kelihatan. Nah, lo kok bisa? CCTV malam diplomat Kemlu udah keluar nih. Kalau kita perhatikan sekitar jam 10 malam, orang ini keluar ngambil pesanan makanan. Terus dia makan di tempat yang udah disediain sama kosan sampai jam setengah 11. Terus dia masuk lagi ke kamar. Sekitar jam setengah 12 malam orang ini keluar lagi. Niatnya mau buang sampah. Terus dia masuk ke kamar dan setelah itu dia tidak pernah terlihat. Sampai besok paginya dan ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa. Nah, kalau kita perhatikan antara CCTV siang dan CCTV malam itu ada perbedaan loh. Lihat deh, CCTV malam pintu sama jendelanya nggak kelihatan. Tapi kalau CCTV siang pintu sama jendelanya kelihatan. Nah, lo kok bisa? What happened nih? Gue nggak tahu ya. Ini dari Kompasnya apa gimana? Tapi yang jelas ada perbedaan di sini. Yo guys, balik lagi tentunya bersama saya Uki Kelvin. Nah, ini masuk ke segmen yang lagi viral yaitu tentang Arya ya. Ya, Arya itu adalah katanya salah satu diplomat Kemenlu yang meninggal dengan wajah terlilit lakban pernah terlibat dalam penyelamatan kasus TPPO. Ya, WNI di luar negeri dan Kamboja adalah salah satunya tingkat TPPO paling tinggi dan korbannya begitu banyak warga Indonesia tentunya ya. Dan jangan-jangan guys, mungkin kalian yang nggak tahu TPPO itu apa. TPPO itu adalah penjualan ini ya, manusia ya. Ya, penjualan perdagangan manusia lah ya. Nah, ini kita seperti apa infonya guys. Apakah benar Arya itu adalah korbannya, korban juga ya, korban pembunuhan ya atas kejadian ini ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys beritanya. Arya adalah termasuk salah seorang diplomat menurut informasi yang kami dapat yang acap kali diminta untuk melindungi warga negara ya. Dan dia pernah terlibat dalam kejahatan yang menyangkut TPPO, tindak pidana penghilangan orang. Tuh. Dia terlibat untuk melindungi warga negara. Ada banyak mafia di situ. Dan kita sudah sering mendengar Kamboja adalah salah satu wilayah di mana TPPO-nya paling tinggi dan korbannya adalah orang Indonesia. Tuh guys ya, mungkin kalian bisa mendengar ya. Dan kebanyakan yaitu di Indonesia ya korbannya ya. Mungkin kalian tahu kan bagaimana di Kamboja penjualan orang ya, perdagangan orang, dan itu selain itu juga ada penjualan organ mungkin ya. Nah, ini kita lihat seperti apa lagi. Jadi kita akan kulik kejahatannya itu sendiri, melihat korbannya dan dalam kaitannya dengan diplomat. Dan bagian yang ketiga yang juga jadi penting, ini meninggalkan misteri. Karena misterinya ini adalah apakah penggunaan lakban itu semacam pesan yang sengaja dilempar, kalau lo macem-macem gua bungkam nih dengan cara kayak begini. Tuh
Bisa jadi seperti itu sih. Cara untuk membungkam dan seperti ancaman kepada yang lain ya. Kalau kalian masih ikut campur atau apa, akan seperti ini gitu loh guys mungkin. Atau apakah situasi di mana tempat yang harusnya bisa dilacak jejak-jejak kejahatannya ini seolah-olah bersih? Apakah penjahatnya profesional atau tidak? Nanti kita akan diskusikan. Waduh. Nih ya, beberapa hal janggal dalam kasus meninggalnya Alia diplomat ya. CCTV malam hari dan siang hari kok bisa beda gitu guys. Oh iya, ini kayak kegeser loh guys, ini lebih ke bawah. Yang ini posisi ininya agak beda sih. Nah, ini Arya ditemukan dalam kondisi kepala terlilit, jadi cukup sulit dipercaya kalau dia bunuh ya. Respon punya kos sama penjaga kos terlihat biasa-biasa aja responnya ya. Yang keempat, kok kos seperti ini tidaklah mudah dimasuki oleh sembarang orang. Yang kelima, ada di lakban sama sekali nggak ada bekas sidik jari orang lain. Menurutku, kemungkinan orang lain pakai tangan korban terus dilapisi sarung tangan. Ya, sangat mudah mengecoh ini semua. Nah, ini kita lihat lagi ada apa lagi guys. Dari informasi terbaru kami melihat ini ada info sekitar pukul 12:30 malam 00:27 waktu Indonesia Barat dini hari Selasa. Ini polisi baru saja merilis lagi CCTV terbaru. Ini terlihat ada rekaman di mana seorang pria yang diduga ini merupakan penjaga kos ini sempat mondar-mandir begitu di depan kamar kos 105 yang saat ini terlihat ada garis polisi yang membentang di depan pintu kos. Ini sempat melihat-lihat bagaimana aktivitas melihat ke arah kamar dari Arya begitu. Nah, ini yang masih diselidiki tentunya karena terlihat juga penjaga pria ini memegang ponsel dan terlihat sedang menelepon seseorang ketika ia sedang mondar-mandir di depan kamar milik Arya. Nah, tentu kita akan menunggu Medok dan juga saudara bagaimana ini hasil dari penyelidikan polisi nantinya, yang tentu ini seharusnya bisa menjadi titik terang atau menjadi jejak baru begitu ya untuk mengungkap sebenarnya apa yang menjadi penyebab kematiannya. Nah, wah guys, ada lagi di rekaman CCTV-nya yang baru. Sumpah penjaga kosannya aneh banget, weh, sus banget anjir. Kalau dihitung-hitung 3 kali dia bolak-balik di depan kamarnya Arya. Yang ketiganya itu pas dia pagi-pagi ngecongkel jendelanya itu loh. Kalau misalkan kita inget-inget lagi, kok bisa dia ngecongkel jendelanya gampang banget ya? Aduh, mohon maaf ya penjaga kos ya, tapi gelagatnya mencurigakan banget, cok. Ditambah lagi di setiap CCTV yang beredar pas malam ya, itu jendela sama pintunya nggak pernah kelihatan. Kok bisa sih? Hah? Polisi tolong dong rilis yang full kayak pas siang gini loh. Ini kan kelihatan tuh jendela sama pintunya. Masa pas yang malam-malam nggak pernah kelihatan? Please lah Pak, sebar CCTV-nya yang full. Jadi biar kita bisa tahu nih sebenarnya apa sih yang terjadi. Biar kita nggak main tuduh-tuduhan Pak. Masalahnya di Konoha ini banyak detektif Konannya. Banyak banget nih yang udah berspekulasi macam-macam. Dan rata-rata mereka tuh mikir ini adalah tapi kalau misalkan kita mikir ini adalah sebuah insiden diri, ya apa mungkin gitu loh. Dia sakit mah nih, kesakitan, terus dia lilit mukanya pakai lakban gitu kayak wah sakit kan nggak mungkin ya. Pokoknya buat teman-teman semua detektif Conan Indonesia sabar ya, kita tunggu hasil otopsi dari polisi, oke? Waduh, jujur sempat takut saat nih ada Miss, hati-hati kalau pulang di Indonesia sementara tinggal di Hong Kong ya lama aja dulu. Ingat dengan kematian diplomat muda NKRI yang ikut andil membongkar perdagangan manusia di Kamboja guys. Baca di media sosial tentang meninggalnya salah satu badan perlindungan yang dari Menlu ya, yang meninggal dunia dan dilakban. Jujur saya takut. Saya takut tiba-tiba terjadi sesuatu pada saya. Tetapi saya akan terus maju. Dan saya sudah bilang, saya akan berjuang sampai Tuhan memanggil saya untuk pulang. Saat membacanya ngeri Mbak, jujur ngeri. Saya nggak tahu meneruskan perjuangan ini atau berhenti sampai di sini. Tapi biarlah saya menjadi diri saya sendiri. Terima kasih atas doanya. Terima kasih juga atas bantuan doa spot semuanya. Terima kasih buat kalian semua. Waduh.
Kecurigaan soal arah CCTV kamar kos diplomat Kementerian Luar Negeri bergeser. Rekaman CCTV kamar kos ADP itu berubah arah dalam selang waktu 8 jam sebelum dan setelah korban tewas. Dalam rekaman CCTV sebelum ADP tewas, memperlihatkan aktivitas korban sedang keluar kamar dengan membawa kantong plastik hitam. Rekaman CCTV itu tidak menyorot jendela dan pintu kamar kos sang diplomat. Namun dalam rekaman CCTV keesokan harinya, tepatnya pada Selasa, 8 Juli 2025, arah CCTV itu berubah. Dalam rekaman CCTV yang memperlihatkan penjaga kos dengan seorang pria saat menemukan jasad korban, bagian pintu dan jendela kamar ADP terlihat jelas. Apakah emang sengaja ya, sengaja digeser supaya apa guys? Supaya terbukti nih kalau dua orang ini, maaf ya aku nggak tahu ini dua orang ini siapa, bukan bermaksud menuduh gitu ya, supaya dua orang ini jadi saksi nih, bukan pelaku tapi saksi nih ya, kalau dia baru benar-benar melihat gitu loh, baru apa ya, membuka dengan cara seperti ini gitu ya guys ya. Tapi yang dianehkan, beliau juga ada bawa, pas buka pintunya bawa apa namanya, tisu gitu loh guys ya, seakan-akan biar nggak ada sidik jari di ganggang pintunya guys. Dan di satu orang ini membawa HP ya sebagai bukti ya. Tapi aku nggak mau menuduh juga ya, takutnya juga ini ada yang menggeser, mereka nggak tahu gitu loh guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat info ini guys? Kira-kira kasus ini ada hubungan dengan TPPO Kamboja bukan ya? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.